Untuk pemrograman SQL materi kali ini tidak seperti biasanya kita menggunakan format ngobrol ya, santai. Eh, kita coba ketemu dengan praktisi IT ya. Kita akan coba bahas tentang apa yang kita pelajari di sepanjang semester ini, serelevan apa dan sebenarnya ada gunanya nggak sih? Atau apa yang kita pelajari ini cuman omdo gitu ya selama satu semester. Ya, baik. Ini Pak Adnan Tawafani. Ya, boleh Pak ya. Ini praktisi, pernah ngajar juga. Kalau kegiatan sekarang apa Pak? Bisa di-share sedikit? Baik, Pak Victor, terima kasih waktunya. Aku mengerjakan ada tawaran-tawaran kerjaan yang kecil-kecil gitu, Oke, di web dan sebagainya. baik. Nanti sambil kita tanya-tanya nanti ya, sambil kita lihat sekarang, kalau orang zaman sekarang ngomong stack-nya apa gitu ya Pak ya. Stack-nya apa. Tapi Pak Adnan ini walaupun mungkin nggak dipakai ya stack-nya ya, maksudnya yang diketahui itu nggak dipakai, tapi sebenarnya banyak yang biasanya Pak Adnan ini rajin ngulik, jadi banyak stack yang tahu gitu ya, walaupun mungkin tidak dipakai dalam keseharian gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari sini. Oke, ya. Yang pertama Pak Adnan ya, jadi kita ini kan kalau di mata kuliah pemrograman SQL ini belajarnya pakai MySQL, belajar bikin view, bikin constraint dalam artian kita belajar untuk ke sisi pemrogramannya, walaupun ini ngeset primary key itu kan memang memang sebenarnya DDL ya, kita define tabel itu kan ada primary key-nya memang, tapi kita di sini dalam artian oh biar kalau ngoding itu kita nggak usah ngasih default value di sisi codingnya, di SQL-nya udah ada gitu kan ya, ada store prosedur, ada trigger dan segala macam. Nah padahal kan kita kalau di, di di dunia pemrograman kita tahu gitu ya, ngoding kayak misalnya trigger, store prosedur itu kan kita bisa milih nih, kita bisa taruh Ya, di database gitu ya, kayak yang saya pelajari kita ajari di semester ini, bisa taruh di server side gitu ya, apalah itu ya, PHP, ASP.NET, Golang gitu ya, Node.js gitu kan ya, yang kekinian gitu kan. Terus bisa juga di server side-nya itu JavaScript lah, atau yang murni, atau apa ya sekarang saya nggak tahu ya, TypeScript, React, Angular kuno kayak ya Pak Adnan ya. enggak kuno, masih dipakai. Masih dipakai. Ya, pokoknya Iya. gitu-gituan gitu ya. Nah, ini mestinya bagusnya taruh mana Pak Adnan? Atau mungkin Pak Adnan biasanya gitu. Biasanya taruh di mana? Pertimbangannya apa gitu? Seperti view, start prosedur, trigger transaction dan sebagainya. Kalau pengalaman pribadi saat ini, selama ini Pak Victor, ditulisnya di bagian backend-nya. Back end itu berarti server side ya, PHP. Website-nya, jadi PHP-nya bahasanya. Ya, Contohnya saya sering menggunakan PHP, ya kita nulisnya itu di. Nah, untuk kayak trigger dan sebagainya itu kita sekarang itu kan sudah ada namanya event handler, kemudian ada semacam teknologi sekarang. Contohnya di dalam Laravel itu kan sudah lengkap sekali. Kita mau membuat sebuah stop prosedur, view, kemudian transaction dan sebagainya, itu di server side sudah disediakan semuanya. Saat ini lebih banyak menuliskannya itu di bagian server side-nya. pertimbangannya apa Pak? Kemungkinan apa? Pertimbangannya apa? Kok taruh di server side gitu misalnya maksudnya? Mudah, mudah debug. Debug ya, Debugnya kemudahan mudah. debug ya. Jadi buat yang belum Mudah. pengalaman ngoding itu, nulis coding itu satu hal gitu ya. Tapi debug, nyari kesalahan itu penting juga ya Pak Atan ya. Itu. Karena gini, kalau kita lihat di video, di film seorang programmer lah istilahnya kayak gitu, itu ngetik enak sekali itu terus jadi aplikasinya. Tapi di dunia nyata enggak. Kita baru ngetik satu baris saja sudah berhenti, minggir dulu, terus lanjutin, kemudian dijalankan error. Ya. Nah itu debug bikin apa namanya, mencari kesalahannya di mana itu
sesuatu hal yang agak susah, Pak, karena kadang kurang titik koma, kelebihan petik dan sebagainya itu aja sudah bisa membuang waktu 2 jam 3 jam. Tadi stop prosedur, view dan sebagainya itu ditaruh ke database levelnya, kita bolak-balik terus. Nggak susah sekali. Kalau di server-server kita bisa istilahnya melihat hasilnya. Contohnya nih, ini datanya sudah benar atau enggak. Kita bisa istilahnya kalau di JavaScript bisa dikonsul istilahnya, dilihatin hasilnya seperti apa. Kemudian kalau di server kita bisa nulis lognya itu di dalam file log. Contohnya ini variabel dari SQL ini itu hasilnya sudah benar atau enggak, kita tampilkan ke lognya terlebih dahulu sebelum sebelum kita lanjut ke menampilkan ke UI-nya dan sebagainya seperti itu. Iya. Makanya biar mudah debug aja sih. Berarti memang masalahnya adalah tentang debug gitu ya. Sebetulnya hanya masalah debugnya. Tetapi kan sebetulnya enak Pak Adnan, kalau kita buat di server side, di database gitu ya, lalu server side-nya ganti, itu kan sebenarnya menarik juga itu. Kita nggak perlu nulis ulang gitu ya. Betul. Apakah yang maksudnya sisi positif seperti itu masih kurang menarik ya Pak ya, dibandingkan kesulitan debugnya itu kurang menarik ya berarti ya? Menarik kalau kita punya tim. Oke. Punya tim. Kalau seperti saya pribadi, istilahnya one man show, satu yang nulis database, yang bikin query, yang ngetes, yang bikin UI, kemudian belum debug dan sebagainya, saya lebih prefer tadi semua kayak itu diterapkan ke back-end-nya, ke server side-nya. Tetapi kalau kita punya tim, contohnya nih 4 orang, satu bagian UI, satu bagian API, satunya bagian back-end, satunya khusus database engineer-nya. Nah, itu enak sekali. Jadi database engineer itu nanti ngurusin yang dibutuhkan oleh back-end. Contohnya gini, saya butuh nih list data seperti ini. Tolong buatkan start prosedurnya dan sebagainya, atau buatkan view-nya. Nah, kita tinggal minta ke database kemudian mereka sudah dia siapin, dia yang debug, hasilnya udah pas. Nah, kita tinggal start prosedurnya, entah view-nya, kita tinggal pakai. Kita nggak perlu istilahnya buat dan sebagainya. Itu menarik jika kita punya tim sendiri-sendiri seperti itu. Kalau one man show seperti saya, semuanya dilakukan ya tadi di bagian server seperti itu Pak. Oke. Terus tapi kalau sekarang kita geser sedikit Pak Adnan. Ini kan beberapa ini sebetulnya bukan fitur yang benar-benar fitur database, dalam artian begini. Kalau kita ngomong store prosedur, view, itu kita masih bisa bilang bahwa itu adalah fitur database yang istilahnya ditawarkan supaya programmer ini bisa bikin coding di database, bisa lebih ada pilihan lah seperti itu ya, bisa taruh di database servernya, bisa taruh di server side, bisa taruh di client side ya, back end, front end kalau zaman sekarang orang bilang gitu ya. Tapi beberapa ini kan sebetulnya konseptual, diberikan karena konseptual sesuai dengan kasusnya database relasional ya. Itu kan untuk kalau kita database relasional kan istilahnya ACID gitu kan ya. Berarti kan mau nggak mau nanti ada foreign key untuk jaga integrity gitu ya. Lalu transaction itu supaya juga sama integrity gitu kan, supaya semua atau enggak sama sekali yang dijalankan gitu ya. Hal-hal yang semacam ini masih, maksudnya apakah ini juga diimplement melalui server side juga atau ditaruh di database? Database atau taruh di server side kalau Pak Adnan? Foreign key dengan transaction. Gimana Pak Adnan? Server side juga ya? Tetap ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Ya, berarti palingnya dipakai apa? Primary key?
Ya primary paling pasti ya. Jadi gini, selama ini karena kayak seringnya pakai Laravel ya Pak ya. Ya. Jadi membuat tabel, field, relasi, foreign key, dan sebagainya itu saya menggunakan namanya migration. Artinya migration itu kelas disediakan, saya membuat namanya create user table gitu. Buat istilahnya file-nya apa, kemudian apa aja namanya, panjangnya seperti itu, seperti buat kalau di database ya. Kemudian foreign key-nya apa, kemudian mau direlasikan atau enggak dan sebagainya, itu di bagian server-set semuanya. Oke, baik. Nah ini, jadi server-set semuanya. oke, nah ini nyambung yang tadi berarti Pak Adnan. Nyebutkan di Laravel bisa gini, itu kan sebetulnya kita pakai ORM ya, namanya Eloquent ya. ORM, Active Record namanya. Ya, itu kalau kita mulai lihat, kita mulai geser sedikit, lihat ke tetangga gitu ya. Kita lihat ke tetangga. Saya pernah belajar MongoDB, gitu ya. MongoDB itu terlepas bahwa dia pakai nama NoSQL brandingnya, tapi secara real kita juga sudah nggak punya SQL murni. SQL-nya itu kalau kita mau query ke database itu juga pada dasarnya semacam ORM, gitu kan? Base di atasnya Node.js. Kalau saya nggak salah ingat atau saya nggak salah paham, basic yang disediakan oleh Mongo itu adalah ke Node.js, gitu kan? Jadi isinya ya kayak ORM semua, sudah DB titik whatever gitu ya. Buat select, buat insert segala macam pendekatannya ke sana. Berarti apa kalau di zaman sekarang ini ya mungkin kita nggak perlu, tapi tidak cukup kalau kita belajar cuman query SQL ini dan kita harus melengkapinya dengan ORM atau bagaimana Pak Adnan? Oke. Menurut saya pribadi Pak Victor bahwa SQL itu penting banget. Karena gini, ketika sebelum kita memahami ORM, apapun ORM itu, istilahnya jalannya cara ngambil data, filter data, grouping data dan sebagainya itu dasarnya dari SQL. Ketika kita tidak paham SQL-nya, istilahnya yang sedasar select, update, insert, update. Ya, ketika kita belajar ORM, entah apapun ORM itu, kita nggak bisa maksimal. Pasti. Nanti baliknya ini karena itu istilahnya pengalaman dari teman saya. Jadi sudah disediakan ORM, dia milihnya tetap ya pakainya query. Pakai ORM-nya itu tapi tetap dia pakainya yang raw query istilahnya. Select gitu tetap gitu. Dan saya pun tetap bengong loh. Ngapain pakai gitu istilahnya itu. Gini, sulit untuk query-nya ini itu tuh seperti apa? Seperti itu. Contohnya gini, ada subquery, query, di dalamnya subquery, kemudian ada join di situ, kemudian ada grouping dan sebagainya. Kalau pakai query biasa SQL, itu bisa. Tetapi ketika kita kadang kesulitan adalah mengimplementasikan ORM itu. Ini mempelajari query ini SQL masih tetap penting menurut saya Pak. Ada dasarnya di sini. Ketika kita sudah bisa menguasai SQL-nya, kita mau ke ORM apa saja itu sudah. Berarti kalau masuk query pakainya seperti ini. Jika saya mau join-nya pakai subquery berarti saya harus seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kebanyakan ketika ini saya lihat sendiri belajar query-nya belum maksimal tapi sudah langsung pakai istilahnya framework tadi Laravel, kemudian ada ORM, Active Record dan sebagainya atau apalah bisa bisa belajar itu, bisa mengimplementasikan tapi tidak lebih jauh atau tidak lebih dalam. Ya kulit-kulitnya aja seperti itu. Jadi tetap kalau belajar query SQL menurut saya masih penting banget.
seperti itu. Oke, berarti pada dasarnya masih banyak yang walaupun sudah dibungkus ORM, tapi isinya tetap SQL ya Pak ya? Iya, iya saya juga gitu. Istilahnya kalau dalam dalam bahasa Laravel itu raw query, raw select, select raw dan sebagainya itu. Iya. Jadi buat yang nggak paham ya, jadi kalau kita pakai ORM itu modenya beda. Misalnya kita bukan select bintang from mahasiswa gitu ya, dia kira-kira jadinya adalah db titik atau panah gitu ya, db titik mahasiswa titik get misalnya seperti itu. Nah, biasanya memang semua ORM itu menyediakan kemampuan untuk membuat raw query. Jadi kita bisa ketik perintah kita sendiri di dalam dibungkus oleh ORM-nya, kemudian supaya bisa dieksekusi ke database gitu ya Pak ya. 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 Nah, jadi tadi dinyatakan oleh Pak Adnan itu artinya bahwa walaupun ORM-nya sudah memberikan fitur, tapi ternyata programnya juga seringnya masih pakai SQL yang ya biasa lah ya, pakai SQL biasa, Bisa. tidak Ya. memanfaatkan ORM-nya. Jadi di sini masih masih apa namanya? Jadi yang kita pelajari ini masih dalam beberapa hal masih relevan, gitu ya. Nah, itu. Dan satu lagi Pak Victor. Oke. Jadi kalau sebelum istilahnya gini, laporan kita buat laporan yang mungkin cukup istilahnya ya seperti itu. Itu biasanya kalau saya pribadi di lapangan nggak langsung pakai ORM-nya. Saya biasanya malah buka database-nya, saya query terlebih dahulu. Jadi saya buat query-nya terlebih dahulu, kemudian saya coba-coba, itu pun nggak langsung berhasil. Istilahnya hasilnya biar seperti ini, biar seperti itu. Jadi saya tetap masih bikin query sendiri di database database-nya, saya jalankan, udah sesuai, udah benar, baru kadang saya remnya langsung saya langsung buat ORM-nya bla 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 bla. Kadang kita nggak bisa di kepala kita kan kadang awang-awangan gitu. Jadi hasilnya siapa sih ya? Saya pengen tahu dulu. Nah, saya query dulu biasanya. Query dulu, oh seperti ini, oh seperti ini, oh berarti di dalam join-nya nanti ada ini, nanti di dalam subquery-nya seperti ini, saya buat seperti ini, baru saya implementasikan seperti itu. Oke. Belajar ini penting masih penting lah. Masih penting ya. Baik. Masih penting. Lalu ini kita mulai keluar nih Pak Adnan ya, keluar dari masalah MySQL-nya secara spesifik ke MySQL, kita mulai lihat ke database tetangga gitu ya. Benar-benar lihat satu-satu. Relational itu sebetulnya nasibnya gimana Pak Adnan? Apakah masih oke atau sudah apa istilahnya? Sudah saatnya dipunahkan gitu ya, karena kuno gitu kan, atau gimana gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya beberapa konsep ini sebetulnya masih hidup nggak Pak Adnan di Hadoop lah, di Google apa namanya, BigQuery ya, di BigQuery, Hadoop, NoSQL yang sudah melangkah lebih jauh daripada relational ini, kayak transaction foreign key ini masih dipakai nggak sih sebetulnya? Setahu saya terakhir itu kalau foreign key enggak. Itu kalau NoSQL kan ini terakhir saya pelajari. Kalau dokumennya itu berbasis objek nih Pak. Iya Pak ya. Betul. Istilahnya itu dia itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Contohnya gini. Tabel sendiri istilahnya gitu. Nanti dia direlasikan kayak gitu. Tapi kalau NoSQL itu dia sebuah dokumen mahasiswa nanti punya nilai mata kuliah. Nah, jadi dalam mahasiswa itu istilahnya properti ya, artinya atribut atau properti mahasiswa, terus mata kuliah yang dipilih dan sebagainya. Jadi yaitu sistemnya sistem gimana ya, parent and child gitu ya, langsung istilahnya tidak relasi kayak tabel rel apa di BMS seperti itu. Jadi kayaknya kalau ini baca itu tidak diimplementasikan, tapi kalau transaction itu terakhir saya belajar itu
untuk yang NoSQL-nya. Kalau nggak salah menurut saya. Oke, berarti masih tidak semua fitur di relational ini diimplementasikan. Berarti kemungkinan besar di kedepannya memang tidak semua fitur di relational ini diimplementasikan ya. Konsep-konsep yang kita pelajari di relational ini ada kemungkinan ya memang punah gitu ya. Akhirnya Ya, punah ada karena memang tidak dibutuhkan. Ya, tadi misalnya sampaikan oleh Pak Adnan, karena object oriented data-data Anda itu tidak dinormalisasi, sederhananya gitu ya Pak Adnan ya. gitu. Tidak didorong oleh normalisasi ke tabel yang lain, maka ya nggak ada foreign key-nya. Apa yang mau di foreign key? Mau datanya satu tabel. Ya, satu tabel. Kurang lebih Betul. seperti itu gitu ya. Ya saya tahu namanya beda bukan tabel, tapi kurang lebih seperti itu ya dalam satu dokumen. Jadi akhirnya beberapa fitur, beberapa konsep ini menjadi obsolete kalau kita pakai bahasa yang umum dipakai ya. Jadi kadaluarsa, jadi nggak berguna lagi, tidak relevan lagi untuk dipakai. Nah sekarang yang gongnya ini Pak Nan, Iya. belajar relasional ada gunanya apa enggak ini? Nah, tahu-tahu Tetap anak dia mahasiswa ini lulus tahu-tahu nggak ada orang pakai relational gitu ya. Kecuali maintain legacy gitu ya, legacy sistem doang yang pakai relational. masih menurut saya belajar relational database itu manajemen FDBMS itu masih perlu Pak, masih, dan kapan punah kita nggak tahu, malah kita yang punah dulu mungkin. Yang tua-tua ini punah duluan gitu ya. Sebelum Oracle sama SQL Server punah, kayaknya masih tetap aja deh. Atau sendiri Oracle masih sering dipakai di perusahaan-perusahaan besar, terutama ini computing besar. SQL Server juga masih sering-sering dipakai perusahaan yang Windows oriented seperti itu. Dan satu lagi namanya gini, di dunia ini website dipakai menggunakan bahasa PHP berapa persen? 80% lebih. Website itu masih menggunakan jadi saat ini relational database itu punahnya nggak tahu, belum tahu. Relational database itu nggak ada ruginya. Mungkin 4 tahun, 5 tahun nggak mungkin langsung punah, hilang gitu enggak. Karena satu, membuat sistem yang sekarang mungkin sudah ada dan sudah jalan, mungkin tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk diganti jadi istilahnya NoSQL. Merubah telapak tangan semudah ngomong, udah ganti aja bahasanya, udah ganti aja database-nya dan sebagainya, enggak. Pasti itu masih dipertahankan. Terus ketika mau membuat sebuah sistem baru, kemudian mau pakai NoSQL, pakai bahasa lain dan sebagainya, langsung dimatikan. Kayak gitu. Masih tetap berjalan sistem yang baru dan stabil. Dan itu pun masih butuh waktu lama. Jadi kalau yang NoSQL menggunakan NoSQL itu pun bisa dihitung perusahaan-perusahaan yang benar-benar, contohnya Tokopedia, Gojek, e-commerce dan sebagainya. Dan itu pun enggak semuanya NoSQL, Pak Victor. Istilahnya database itu enggak cuma satu. Kalau saya lihat baca artikel-artikel, contohnya Tokopedia itu masih menggunakan Postgre, MySQL ada, Redis ada, kemudian Gojek juga NoSQL-nya, menggunakan NoSQL-nya, masih ada tetap, istilahnya dia itu nggak cuma satu database. Bengong istilahnya. Kemarin baru baca yang Tokopedia, ternyata dia masih Postgre ada, SQL ada, seperti itu. Jadi relational database ini depan masih ada dan masih digunakan. Dan untuk belajar tentang relational database, apalagi query-nya. Oke.
Berarti mungkin bisa dikasih sedikit, bisa diberi sedikit, mungkin partner. Kira-kira kita, siapa tahu lah ya, ini adik-adik mahasiswa ada yang nanti jadinya bukan ngikut gitu ya, katakanlah bikin sendiri, bikin perusahaan sendiri atau bikin produk sendiri, produk IT sendiri gitu ya. Kira-kira kapan tepat pakai relational, kapan tidak tepat, mungkin partner ada pendapat mungkin? Kau tadi sampaikan Karena kalau Gojek itu kan masih ada, maaf, Tokopedia tadi ya, ada yang Postgre lah, ada yang MySQL lah, tapi juga ada yang tidak relational gitu ya. Postgre, MySQL kan sama-sama relational gitu ya. ya. Kira-kira tepat, ada tips nggak? Yang kira-kira pilihnya kapan saya pakai relational, kapan saya nggak pakai relational? Kalau mahasiswa pengen punya suatu produk ya, pengen buat gitu. Yang pertama pastinya nggak mungkin lah kita berpikir tentang, oh aku mau menggunakan Apache Kafka, aku mau menggunakan Apache Hadoop, aku mau menggunakan MongoDB dan sebagainya. Contohnya nih, kalau seandainya kemampuan kita belum sampai ke situ, istilahnya gitu. Kita dari kuliah kita udah cuma hanya dibekali tentang relational database, kemudian contohnya bahasa pemrograman yang PHP dan ASP.NET dan sebagainya, aja dulu apa namanya kemampuan kita itu dulu. Kenapa istilahnya kita nggak mikirin istilahnya gini. Kalau orang ngomong gini, oh databasemu pakai apa ya? MongoDB. Itu terlihat keren, Pak. Ya, satu terlihat keren. Iya, bahasa apa orang programmer dia tuh pakai MongoDB. Bahasamu pakai apa? Golang. Wah, itu udah istilahnya wah keren. Kita bikin produk itu kita bikin aplikasi itu bukan keren dari teknologinya, tapi istilahnya aplikasi itu sebagaimana bisa itu jadi solusi, dia bisa memecahkan masalahnya klien, perusahaan, istilahnya pihak ketiga atau masalahnya orang banyak, istilahnya kayak gitu. Intinya di situ. Untuk masalah teknologinya yang dipakai itu ya yang penting adalah teknologi itu bisa di produk yang akan kita buat cepat mungkin kalau bisa. Katanya gini, secepat mungkin bukan cepat jadi nggak Pak ya? Gitu, bisa dilihat. Disuruh apa namanya, aku minta tolong buatin aplikasi seperti ini, kayak gini. Aku minta demonya kalau bisa 2 minggu seperti itu. Kita nggak mungkin pakai istilahnya teknologi yang aneh-aneh gitu. SQL, PHP, ASP.NET atau dan sebagainya gitu kita buatin, bla 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 bla. Kita demokan terlebih dahulu. Seandainya memang istilahnya demonya kita ya sesuai dengan permintaan saya, itu kan udah jadi nilai plus dan produknya kita berhasil yang pertama, berhasil. Nah, ketika nanti pengembangan selanjutnya mau ke jenjang selanjutnya, biasanya kalau buat aplikasi itu kan ada jenjangnya ya Pak ya. Misalnya Rapid Application Development. Ya Pak ya, istilahnya cara cepat biar aplikasi ini bisa kayak gitu secara cepat. Nah, baru nanti kalau sudah dalam tahap apa namanya RAD-nya rapidnya itu sudah selesai, kita mau sempurnakan pelan-pelan dan sebagainya sampai di suatu titik kita memang butuh teknologi yang tadi NoSQL, Apache Kafka, Apache Hadoop, Redis dan sebagainya. Ya, terus kita implementasikan satu persatu seperti itu. Jadi NoSQL, kapan harus menggunakan RDBMS ya? Kalau saya pilih aja yang mudah. Buat apa istilahnya kita mengerjakan suatu produk seperti itu. Kalau seandainya mahasiswanya itu sudah mumpuni, sudah istilahnya NoSQL-nya di luar ngelotok ya, sampai ngelotoknya pakai memejamkan mata ngetik aja sudah bisa, ya udah pakai aja. Jadi seperti itu. Jangan terbebani dengan pemilihan teknologi terlebih dahulu, tapi kalau bisa produk yang akan dibuat itu sesegera mungkin bisa dilihat oleh customer, bisa dilihat oleh kita, bisa dilihat oleh orang banyak seperti itu. Ya, jadi itu dari yang kita bahas hari ini ya. Jadi kurang lebih bahwa
pemrograman SQL walaupun mungkin kayak Pak Adnan ini nggak dipakai murni di database ya, nggak ada store prosedur yang ditaruh di sana, nggak ada trigger yang ditaruh di sana, tetapi pemrograman PHP-nya sendiri memahami query-query-nya, memahami konsep-konsepnya itu masih relevan ya, karena setidaknya kalau bahasa Inggris ngomong it stays ya. Ini masih ada loh ya. Belum mati. Kenapa belum mati ya? Karena yang pakai masih besar. Ya alasannya seperti itu. Website kita tidak ngomong e-commerce gitu ya. Kita nggak ngomong e-commerce, kita nggak ngomong sistem, kita nggak ngomong yang ajaib-ajaib gitu ya. Tapi setidaknya website secara umum itu masih menggunakan MySQL memang gitu ya. Lalu kemudian di banyak perusahaan masih pakai seperti tadi kata Pak Adnan, masih pakai Oracle, pakai SQL Server gitu ya. Dan itu bukti bahwa it stays ya, itu masih ada baik di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang yang kekinian gitu ya, maupun perusahaan yang lebih tradisional bisa dibilang seperti itu masih ada. Jadi ini materi yang masih relevan untuk dipelajari walaupun mungkin tidak 100% akan diimplementasikan seperti itu. Itu kalau dari saya, Pak Adnan mau menambahkan? Ya, penting juga belajar query, store prosedur, dan sebagainya itu untuk jawab ujian ketika nanti kalau mau wawancara kerja. Itu Wawancara penting kerja banget. masih ya Pak ya? Masih Pak itu. Itu masih banyak yang ditanyakan karena konsep SQL-nya dia mau diarahkan kemanapun. Oke, baik. Kalau gitu itu adalah materi untuk kita kali ini. Saya Victor Tomo dan Bapak Adnan Tawafani. Terima kasih.